Pernah nggak sih, kamu lihat bayi yang usianya masih hitungan bulan, tapi pas digendong, badannya panjang banget, kakinya jenjang, posturnya kelihatan tegap, terus kamu langsung mikir, wah, ini pasti gen orang tuanya bagus nih. Atau jangan-jangan ada rahasia tersembunyi yang gak semua orang tahu. Banyak yang salah kaprah, mikir kalau urusan tinggi badan itu baru dikejar pas anak sudah masuk usia sekolah atau bahkan remaja. Padahal, faktanya, fondasi tinggi badan anak itu dibangun bukan saat remaja, bukan juga saat balita, tapi dimulai sejak ia lahir. Ya, sejak hari pertama dia menghirup udara dunia. Inilah yang sering bikin orang tua baru panik. Pas anaknya kelihatan lebih pendek dari teman-temannya, baru deh sibuk cari suplemen ini itu. Padahal, proses krusialnya sudah terlewatkan. Fondasinya dibangun diam-diam, pelan-pelan, sejak bayi. ASI eksklusif atau susu formula yang tepat. Itu bukan cuma buat bikin perut bayi kenyang dan gak rewel. Itu adalah semen dan batu bata pertama untuk membangun tulang yang kuat dan panjang. Setiap tetes nutrisi yang masuk adalah investasi jangka panjang untuk pertumbuhan fisiknya. Lalu, tidur. Sering kita anggap sepele. Ah, bayi kan memang kerjanya tidur. Tapi di balik mata terpejamnya itu, ada sebuah pabrik super sibuk yang sedang beroperasi. Saat bayi tidur nyenyak, terutama di malam hari, hormon pertumbuhan atau growth hormone bekerja lembur tanpa suara. Hormon inilah yang jadi mandor proyek pertumbuhan tulangnya. Kalau si kecil sering begadang, tidurnya nggak berkualitas, atau jadwal tidurnya berantakan, si mandor ini bisa ngambek dan kerjanya jadi nggak maksimal. Akibatnya, pertumbuhan tulangnya jadi melambat. Enggak cuma itu, stimulasi fisik juga penting. Mengajak bayi tummy time, membiarkannya bebas menendang-nendang kakinya, atau sekadar melakukan pijatan lembut. Itu bukan cuma buat main-main. Gerakan-gerakan sederhana ini merangsang tulang dan ototnya untuk berkembang. Tulang yang jarang diajak kerja bakal jadi malas untuk tumbuh. Dan ada satu faktor lagi yang sering banget dilupakan. Kebahagiaan. Kedengarannya klise. Ya, tapi ini ilmiah. Anak yang merasa dicintai, sering dipeluk, diajak bicara dan bermain, tingkat stresnya akan rendah. Kondisi bebas stres ini membuat seluruh sistem tubuhnya, termasuk hormon pertumbuhan, bekerja secara optimal. Sebaliknya, bayi yang sering merasa terabaikan atau berada di lingkungan yang penuh tekanan, tubuhnya akan melepaskan hormon stres yang bisa menghambat pertumbuhan. Jadi, faktor gen memang punya peran. Enggak bisa dipungkiri, tapi jangan salah. Gen itu cuma memberikan potensi. Pola asuh dan kebiasaan sehari-harilah yang memegang kendali untuk memaksimalkan potensi itu. Mulai dari nutrisi yang tepat, tidur yang berkualitas, stimulasi gerak yang cukup, hingga lingkungan yang penuh cinta. Semua itu adalah potongan puzzle yang akan membentuk postur tubuh anak di masa depan. Jangan lupa subscribe untuk tips parenting lainnya ya.